Apakah setiap orang akan jadi, ya apakah setiap orang yang buat kita kesel itu harus atasan kita terus? Sehingga kita akan terlatih untuk terus menerima dan belajar sabar. Kalau misalkan harus ke arah sana, sulit. Karena yang kita temukan adalah orang-orang yang belum tentu sama. Kalau misalkan rata-rata orangnya ya kayak Srija tadi, gampang banget naik berarti kan. Memang suatu sikap yang harus kita putuskan dalam kita mengambil tadi, kita merasa tadi. Cuma kenapa ketika orangnya berbeda, kita jadi kalah. Gue rasa sih bukan nerima itu, Bang. Gue rasa bukan nerima. Kita yang mungkin sering diledekin sama teman yang kita kenal, belum tentu kita bisa semenerima itu ketika kita diledekin sama orang di luar. Ketika kita diremehkan sama saudara atau keluarga kita sendiri atau teman-teman kita sendiri yang kita anggap, yalah. Terus orang di luar sana yang remehin kita misalkan, belum tentu sama. Apakah harus keadaannya yang harus kita lihat baru kita bisa belajar? Artinya remote bukan di tangan kita. Remote ada di luar. Di luar apa? Tergantung siapa yang numpain kopi ke baju gua. Kalau si Rija modelnya, wah nggak perlu kok komen. Pak langsung. Kalau si ibu yang numpain, oh nanti dulu. Karena ibu. Bukan karena gua memutuskan untuk nerima. Benar? Benar gak? Kalau masih keadaan yang menentukan kita untuk belajar nerima, artinya remote bukan di tangan kita. Kalau semuanya misalkan kita belajar, kita anggap semua orang kayak atasan kita. Pasti kita nggak hargain. Pasti kita nggak bakal sewot marah. Kalau itu yang kita ambil pelajarannya. Walaupun remote-nya di luar. Karena yang ingin kita latih adalah bagaimana kita jadi terbiasa menerima. Ya. Tapi kalau masih bergantung sama keadaan yang dihadirkan sama Tuhan dalam kehidupan kita, kita milih-milih yang mana yang mau gue terima, yang mana yang mau gue tolak. Jalanan lancar gue terima, jalanan macet enggak. Tergantung keadaannya. Kalau misalkan ini, ya tadi orangnya ini baik sama gue terima. Oh orang ini emang orangnya ngeselin, gak terima. Apakah bergantung dengan baik buruknya keadaan yang datang sama kita, kita baru bisa nerima? Artinya kita masih belum bisa nerima. Ya, artinya seperti itu. Jadi, ya alhamdulillah tadi diilustrasikan, itu lebih menggamblangkan lagi. Tapi, ya maaf tadi agak dikoreksi, bahwa remote masih belum di tangan kita kalau dalam kondisi seperti tadi. Karena tergantung siapa yang numpahin. Kalau misalkan kita nggak bergantung sama siapa yang numpahin, siapa aja yang numpahin namanya nggak sengaja. Kita akan berusaha belajar nerima tadi, oh ya udah nggak apa-apa. Paling besok beliin aja baju baru. Kan gitu. Artinya kita nggak lihat lagi siapanya. Karena ketika kita nggak lihat lagi siapanya, kita percaya bahwa segala sesuatu diizinkan sama Tuhan datang dalam kehidupan kita, nggak cuma itu keadaan, nggak cuma itu orang, nggak cuma siapapun, hewan, alam dan segala macam. Kita percaya bahwa Allah sedang langsung ke kita. Contoh misalkan siapa? Si Dapa ngasih gue duit misalkan. Bukan dapatnya lagi yang kelihatan. Tapi oh Allah lagi kasih gue duit. Makasih ya Allah. Jadi ingat yang semalam. Gue alhamdulillah, apa ya, gue belajar ke arah sana. Sampai semalam gue jadi ingat. Ya gue dikasih rokok. Spontan dalam hati gue, ya Allah makasih. Gue gak minta tadi nih rokok, cuma ada rokok datang. Tapi lupa makasih sama orang. Jadi sama orang, ya gue cerita kan malam sama Fahmi, sama Ari. Ya gue jadi, apa ya, mungkin perlu belajar lagi. Gue karena belajarnya ke arah sana, maksudnya sama yang ngasih gue lupa berterima kasih gitu. Tapi tadi gue latihan waktu si Wi nganterin, makasih Wi, gue nggak mau lupa kayak semalam. Tapi alhamdulillah 2 hari ini gue dapet rokok gratis. Ya, siapa yang mau rokok gratis tiap hari? Gaji lo bisa
penghematannya luar biasa. Sebungkus berapa? Anggaplah 30 kali sebulan. Makanya gue senang kalau tiap hari ada yang mau ngasih. Ya, itu di luar. Itu pun hal yang luar biasa gue alami semalam dan hari ini. Dan hari ini. Luar biasa kenapa? Gue belajar meyakini bahwa setiap kebutuhan sudah dijamin sama Allah. Bahkan sering gue sampaikan bahwa makan pun belum bisa lu bilang kebutuhan. Kenapa? Karena ketika kemarin udah gue sampein, karena ketika di kantor sudah menyediakan nasi dan lauknya, kita milih beli makan di luar. Kalau secara kebutuhan Allah udah kasih. Makan kan? Nih ada nasi, ada lauk, ada apa di kantor. Tapi kalau kita memutuskan untuk beli di luar, makan tadi hilang kebutuhannya. Yang ada keinginan. Keinginan kita sebagai manusia untuk mendapatkan yang lebih baik, ya makan tadi. Ngerokok, kata siapa kebutuhan? Kata siapa? Siapa yang ngerokok? Ya. Gue pun berusaha minggu kemarin, bulan kemarin, 1 hari terakhir sebelum gajian kosong. 1 hari praktek di level pertama. Sehingga di hari terakhir gak ada surya. Bulan ini nambah 2 hari. Kenapa? Dari kemarin dan sekarang gak ada rokok Pak. Gak tahu nih bulan depan 3 hari. Dan pun gue ngerasa oh iya levelnya nambah. Kalau kemarin gue gak dapet sama sekali yang ini, sekarang gue ditambah 2 hari tapi ditalangin nama Allah tadi dikasih. Kalau rokok mah dibilang ya elah cuma 30.000. 30.000. Kalau lagi nggak ada mah tetep aja masuk. Tapi akan jadi hal yang luar biasa hal seperti tadi ketika kita emang sedang belajar ke arah sana. Cuma rokok doang, kita bisa belajar. Asem. Jadi tentang penerimaan tadi, bahwa kita sedang belajar kenapa ada bahasa kesadaran tadi. Ini gue polain aja bahwa memisahkan bahwa kita ini ketika kita mengambil keputusan itu di luar dari perasaan dan pikiran kita. Kita yang menentukan pikiran mana yang mau kita ambil, kita menentukan perasaan mana yang mau kita ambil. Kalau kita mau ngambil perasaan marahnya akan marah selamanya di sini. Maaf sekalipun orang itu tetap marahnya di sini. Ibarat luka bakar. Sembuh lukanya, tandanya masih ada. Biasanya suka begitu kan. Ya gue udah maafin. Ketemu masih. Ya gitu. Artinya akan marah selamanya. Sampai kapan? Sampai lu mau nerima bahwa kesalahan orang tadi adalah memang sudah adanya kayak gitu. Sampai pada saat lu nerima hal itu akan hilang marahnya. Makanya kita belajar, tadi memang benar yang dibilangkan, ini bentuk keputusan kita, mau pilih yang mana. Kita punya sisi buruk, sisi baik. Kita mau pilih yang mana. Kita mau pilih rajinkah, maleskah. Kita putuskan, kita yang memutuskan, bukan orang lain. Karena memang pada dasarnya kita yang punya remote, yang menentukan. Bahkan kalau misalkan berbicara tentang bangun pagi, iya gue dulu sering ngomong, gue subuh bangunnya, cuma tidur lagi. Sehingga akhirnya ke kantor, gue jam 9, jam 10. Gue selalu ngomong itu dulu. Yang secara gak sadar itu jadi alibi. Tapi alhamdulillah karena terpanggil untuk mencoba. Alhamdulillah untuk sejauh ini sebulan lebih gue praktekkan itu. Bahwa ternyata oh iya gue udah bangun pagi. Justru dengan bangun pagi banyak hal yang bisa gue lakukan. Ke kantor pun bisa lebih pagi. Kalaupun enggak ada kegiatan di luar. Kalaupun enggak kemarin gue check up istri di luar. Sehingga datangnya siang. Itu alhamdulillah gue praktekkan itu akhirnya. Oh iya ya kemarin gue ngomong punya alasannya kayak gitu. Ternyata enggak ada yang bisa jadi alasan ternyata. Alasannya itu apa? Kita sendiri yang bikin. Ya kan? Kalau kita bilang pada diri kita, kita tidak bisa. Ya, gue sampaikan kemarin bahwa seluruh keadaan yang ada di sekitar kita, alam, diri kita pun
akan mendukung atau mencarikan kita alasan bahwa memang kita nggak bisa. Contoh, kita ambil keadaan. Gua nggak bisa datang pagi, muncul keadaan. Keadaan apa? Oh, hujan kah? Contoh. Yang kedua apa? Ada anak, contoh. Yang ketiga apalagi keadaan karena akan mendukung menjadikan alasan kita nggak bisa datang pagi ke kantor. Kenapa? Iya memang ada kenyataannya seperti itu. Tapi keputusan yang kita buat yang salah. Kenapa? Kita bilang nggak bisa karena alasan. Ujung keadaan yang disalahkan. Salah nggak ketika kita memutuskan sebaliknya? Oh iya gua bisa. Walaupun hari ini masih. Gua bisa hari ini maju 5 menit. Bisa maju lagi 10 menit. Dan akhirnya jadi pagi. Keadaan akan mendukung. Mendukung bahwa misalkan contoh. Kita ambil kalau misalkan bahasanya tadi adalah keluarga, anak. Mungkin pada saat itu oh anak kita sudah nggak rewel. Yang kedua, oh istri kita sudah mulai bisa ngurus anaknya. Udah nggak sewot sama kita. Keadaan-keadaan ini akan muncul. Menjadi alasan baik bahwa kita bisa datang pagi. Ya. Kalau kita berpikir sebaliknya tentang yang negatif, 100.000 juta alasan akan muncul juga. Bahwa mungkin semalam gue begadang, bahwa mungkin semalam gue kehujanan, semalam gue atau kemarin atau pagi dan segala macam semua muncul. Kan jadi alasan. Cuma ketika kita bilang bisa, alasan pun akan muncul. 1, 2, 3 sampai 1.000 alasan. Muncul untuk kita melakukan hal yang baik. Kontrolnya di mana? Benar keputusan yang ada dalam diri kita. Karena kita yang pegang remote-nya. Ketika kita pegang remote-nya, ada orang yang mencaci kita, yang ngomelin kita, marahin kita pada hal yang tidak kita lakukan. Mau marah? Enggak lah. Karena kita sudah belajar memutuskan yang ngapain marah. Lu kere belagu. Ya. Terus kita lihat, apa yang kita punya? Benar gak? Kalau benar, ngapain marah? Huh? Lu mah gak bisa gini, gak bisa ngomong gitu segala macam. Kita lihat diri kita, benar gak apa yang diomongin orang? Benar, gak usah komen. Lu mah dari kemarin gak ngerti-ngerti, gak ngeh mulu, lemot banget sih lu, diomelin. Kita lihat diri kita, benar gak kayak gitu? Kalau benar, ya udah, terima. Wayahnya emang kayak gitu, kita mau nolak, apa yang bisa jadi alibi kita nolak? Kan? Nah inilah kita belajar ke arah sana. Sehingga akhirnya kita pun akan ke arah yang sama-sama bareng-bareng ke arah lebih baik.